Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofyan, kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420120181. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview pertemuan ke-15 Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Roaini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Dendi RDND SHMH. Resume materi dari bab 3, 4, dan 5. Bab ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau samlap atau konsorsius. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konsorsius atau summon law dapat dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu 1. Agus merusak kaca pasal 406. Kedua, Agus melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan vonis atau hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgeset handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgeset handling adalah bentuk konsensus tidak murni. C. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis yaitu terdapat dalam pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material, handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktik sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsensus idealis homogenius. Perbuatan berlanjut atau forgeset handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau forgeset handling. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 100.000 yang jumlahnya 1 juta. Segepok uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru ketiga kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Bab ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konsensus bagian kedua. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut atau forgeset handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Ketiga, perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP.
Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgated handling adalah bentuk konsensus tidak murni. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau jatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jismani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konsensus idealis homogeneous. B. Perbuatan berlanjut atau forgated handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku istilah aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusahaan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hak kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsensus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan atau pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contoh A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun. A. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun, melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni juga melakukan pemerkosaan, melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukumannya pidana 12 tahun, serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah sepertiga kali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kedua, Andi seorang preman melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak. Andi terkena pasal 368 ayat 1 KUHP, pemerasan dan ancaman dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun, serta Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Andi juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi, Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Bab ketiga tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau common law konsensus bagian ketiga. Perbarengan, perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konsensus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Konsensus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh A melakukan 2 perbuatan yang yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga kali 2 tahun. 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun atau 2 tahun 9 bulan atau sama dengan 33 bulan. Contohnya, ini melanggar pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran 506 dengan pidana kurungan 12 bulan.
dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara. Maka semua jenis pidana harus dijatuhkan, kurungan dan penjara. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun plus sepertiga kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan atau 36 bulan. Konsensus realis pelanggaran dan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A jatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Contoh, Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan. Tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan. Jadi, pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk konsensus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim yang hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat atau sepertiga, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penelitian secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktik jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu maka konsensus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematik KUHP memberatkan. Bab keempat tentang pengulangan tindak pidana atau residip. Bagian ke-1, pengulangan tindak pidana atau residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan vonis dari hukuman yang telah mempunyai hukuman tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konsensus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai hukum tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konsensus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip. 1. Residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana ataupun apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa atau residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip yang residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam bab 2 dan bab 3 KUHP, yaitu selain KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303, 321 ayat 2 dan 393 ayat 2.
Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh-contoh pasal residip kejahatan. Pasal 137 ayat 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud supaya si isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadap dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut. Isi pasal 137 berupa kejahatan menghina terhadap presiden dan wakil presiden. Si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatannya dalam waktu 2 tahun. Istilahnya si penjahat tersebut harus bungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137 maka dia akan kena residip atau pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh MK sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas atau istilahnya pasal karet. Pasal 393 ayat 1. Barang siapa memasukkan Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual lagi atau dibagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama atau firma yang hayal ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Pasal 393 ayat 2, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 bulan. Isi pasal 393 yang dimaksud adalah tentang pemalsuan merek, mata pencarian produksi, memperbanyak produk dikenakan penjara paling lama 14 bulan 2 minggu dan apabila dalam waktu sebelum 5 tahun melakukan lagi maka hukumannya diperberat menjadi 9 bulan penjara karena masuk ke residip atau pengulangan tindak pidana. Contohnya ada makanan yang lagi hits di Cianjur yaitu seblak, cedodot namanya. Di lain pihak Bu Rini juga punya usaha menjual makanan seblak. Supaya terkenal Ibu Rini menambahkan nama seblaknya jadi seblak Rini Dodot. Nah ini tidak boleh. Ini melanggar pasal 393 tetapi kalau Bu Rini tetap memakai merek seblak Bu Rini maka itu boleh-boleh saja dan tidak ada pelanggaran pidana. Syarat-syarat residip adalah satu, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada putusan hakim yang berupa pemidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencarian khusus untuk pasal 22, 303, 393. Syarat itu tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tengah waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A 2 tahun sejak adanya putusan hakim, 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang pasti atau tetap. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pembedaan, bahkan prisprak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking misalnya. Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan jenis ini berbeda-beda, yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencariannya. Kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali yaitu khusus pasal 393 yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Pengulangan tindak pidana atau residip bagian kedua, residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis
hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda, pemalsuan dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang 244 sampai 248, pemalsuan surat 263 sampai 264, pencurian 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan 415, 417, 425, pendedahan 480 sampai 481. Contoh, pada saat melakukan penipuan kena hukuman penjara 3 tahun penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486, belum lewat 5 tahun karena pidananya, berarti 2 tahun kemudian keluar. Tidak boleh melakukan pendedahan, pencurian. Nanti Pak Andi kena pemberatan pidana. Kalau nggak kuat atau gagal gimana? Boleh, asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residip karena di sana berlaku hukuman dapat dikalikan 2 lipat kali hukuman. Misalnya orang mencuri kena dihukum 3 tahun, terus mencuri lagi kena hukuman yang memberatkan, pemberatan jadi 6 tahun. Sesudah keluar mencuri lagi dan kena pemberatan pidananya lagi menjadi 12 tahun. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan atau penganiayaan dan lain-lain. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara 137 sampai 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat 142 sampai 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum pasal 207 sampai 208, penghinaan terhadap orang 3110 sampai 321, kejahatan penerbitan dan percetakan 483 sampai 484. Berdasarkan satu di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Kedua, antara kejahatan yang kemudian atau diulang dalam kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pembinaan tetap dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana dengan waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani hukum untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Kedua, residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489 atau kenakalan terhadap orang atau barang. Kedua, pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Ketiga, pasal 459 yaitu memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Keempat, pasal 501 menjual dan sebagainya, makanan minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. Kelima, pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan, kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Keenam, pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Ketujuh, pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Kedelapan, pasal 530 petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum menyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. 9. Pasal 536 dalam keadaan mabuk pada izin umum. Pasal ke-10 pasal 540 mempekerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. 11. Pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum ditukar gigi. 12. Pasal 544 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. 13. Pasal 545 melakukan pencarian sebagai tukang ramal. 14. Pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Salah satu residip pelanggaran, satu pelanggaran dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541,
545 dan 549 KUHP. B. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran: A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipatkan dua kali. Residip di luar KUHP. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila: A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Kedua, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu: A. Tengah waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Bab kelima tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjatuhkan pidana. Bagian ke-1. 1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan kelak delik. Kedua, nebis on idem pasal 76 KUHP. Ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau avoiding buren proses pasal 82. Keenam, adanya abolisi dan amnesti di luar KUHP. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. 1. Delik aduan mutlak atau absolut adalah suatu delik atau tindakan pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengadilanlah baru dapat dituntut. Yang diadukan perbuatannya saja. Contoh kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kedua, delik aduan relatif adalah delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Yang diadukan orangnya saja. Contoh kasus mencuri terhadap harta orang tuanya. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Kedua, dalam delik aduan absolut pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan atau on speed bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. 1. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat disebutkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan yang diancam dengan pidana. Menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia yang berbunyi, jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 3. Nebis indem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis indem atau nemo debet bis vexari yang berarti atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasio dari ini adalah: A. Untuk menjaga martabat di bawah pengadilan. B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis indem. 1. Asa putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang bersama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. 3. Matinya terdakwa. Pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidananya adalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut.
Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja. Artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian adalah dalam pasal-pasal 367 dan 363 HIR yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau perampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman, bagian kedua. A. Dalam KUHP 1. Matinya terdakwa pasal 83, 2. Daluarsa pasal 84 sampai 85. B. Di luar KUHP yaitu amnesti, 2. Gerasi kedaluarsa menjalankan pidana hapus apabila A. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan pencetakan, C. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan lainnya, D. Pidana mati tidak daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa terbaru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Gerasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atau putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian maupun seluruhnya atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah A. Sebagai koreksi atas putusan pengadilan, B. Dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindakan pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi, 1. Presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menyangkakan hukuman seluruhnya. Kedua, Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menyangkakan hukuman seluruhnya. 3. Presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Keempat, mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan hukuman putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. 1. Gerasi duduk adalah seorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Kedua, gerasi jalan adalah seorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman atau di penjara dan menjalani pidana. Ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kepala lapas, karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi, amnesti, dan abolisi. 1. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindakan pidananya. Ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya putusan hakim atau vonis. 4. Dengan gerasi, kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang, hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review pertemuan ke-15 hukuman pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.